Jadi suasananya tambah malam, Iya. Tambah spooky. tambah spooky. Creepy. Tapi kita habis melewatkan adegan yang lebih spooky tadi ya. Aduh, Tapi emang yang dilihat dari tadi itu banyak banget yang ngintip-ngintip. Aus. banyak. Ngintip-ngintip kayak yang kepo gitu. Ada apa sih gitu. Dari tadi Iya. ya. Ya sebelumnya kita juga minta maaf ya, kita malam-malam kesini bawa-bawa lampu. Hanya ingin mengobservasi supaya bisa menjelaskan kepada teman-teman ada apa sih di tempat ini gitu. Iya. Apa sih yang ingin disampaikan? Ada patung harimau. Assalamualaikum. Kita ke sana dulu kali. Dengar apa siapa? Oke. Iya. Di depan kita ini ada sebuah bangunan. Bangunan yang berdiri mungkin konon katanya udah ratusan tahun. Yang dulunya tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka. Di sini juga ada meriam ya. Bekas untuk ini Belanda. Lalu juga di sebelah sana ada patung harimau. Oh ya, saya bawa rokok buat dia. Singa. Patung singa gitu. Patung harimau, harimaunya yang Prabu Siliwangi. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang dulunya pernah didatangi oleh yang Prabu Siliwangi, patilasannya, sehingga banyak ada harimau putih, ada harimau kuning gitu. Dan di sana juga ada singa. Gitu. Apa yang Ama sama Asyaf lihat? Jujur aja begitu masuk ke dalam, punggung Ama kayak ada yang nusuk. Yang sebelah kiri. Walikatnya Tapi jadi nggak sakit ya. Itu. Oke, udah. Yuk jalan aja. Rokoknya. Oke. Rokoknya. Assalamualaikum. Jadi waktu sebelum datang ke sini tuh udah kayak bawa apa namanya? Bawa selendang hijau, bawa tusuk konde, dan bawa rokok gitu. Ada sosok harimau. Kita lihat ke sana. Ke dalam. Ini bangunannya udah berapa tahun, Kak? Konon katanya sudah lebih dari 300, 400-an hampir 400 tahun. Hah? Suara apa Tadi itu? dengar suara nggak sih? Iya. Gitu. Oh my god. Dengar nggak sih kak? Iya. Dengar nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sorry. Ada yang marah rokoknya cuma satu, yang di sebelah sana minta Iya. singanya. Tapi yang lain kedenger suaranya nggak? Ama dengar yang Dengar tadi. Aku pikir cuma diriku sendiri. Iya aku juga. Cuman aku doang. Nyalain satu. kasih lampu. Halo Pak. Ada. Yang tadi tuh suaranya Apa kayak bukan. Yang tadi suaranya kayak bukan orang nggak sih? Iya. Kayak suara gugugan Gugugan sih anjing. bukan tapi kayak. Iya, kayak Gitu. hewan. Heeh. Heeh. Udah rokoknya? Iya. Jadi teman-teman kita tuh Sana ya. nggak boleh Atas, Kak. mendiskriminatif. Sambil lihat ke bawah. Iya, Assalamualaikum.
Ini buat patung singa yang di sana ya. Nah, ini buat patung harimau. Jadi kalau zaman dulu, oh, keinjek. Apa kotoran? Iya. Oh my god, itu mobilnya bau dong. Kucing ya. Iya. Jadi Injek nggak? Kok kita jadi ngeri sama? kita lebih ngeri sama itu sih. Jadi kalau di tempat-tempat atau di patilasan-patilasan itu banyak banget sosok harimau putih yang jagain. Ya, dan kita juga sebagai orang yang punya tata krama sebagai pribumi, hendaknya sebelum memasuki tempat tertentu itu harus meminta izin terlebih dahulu, kayak gitu. Sepertinya banyak gangguan yang Banyak yang ngintip-ngintip. ngintip-ngintip. Dan di sana coba diiniin lampunya. Nah, Kita masuk gak? kalau mau masuk ke sini kita harus nyalakan dupa Oke. sebagai permintaan izin bahwa kita akan mengobservasi rumah ini gitu. Satu aja. Jadi nanti kita doa dulu di dalam. Kalau mau memberikan petunjuk ya, mudah-mudahan diizinkan gitu untuk kita bicara. Jadi ini lokasinya boleh disebutin nggak? Sebutin aja. Ya, jadi ini lokasinya di Teluk Naga ya, di mana tadinya tempat ini akan dijadikan sebagai wahana bermain. Dan ini bangunan ini konon katanya lahan ini sudah lebih dari 400 tahun. Tetapi bangunannya sendiri mengalami perombakan-perombakan. Dan ini merupakan salah satu rumah tua dijaga oleh sosok harimau, oleh sosok singa. Ya, tetapi di sini juga ada bapak penjaganya gitu. Dan kalau yang namanya bapak penjaga mah nggak pernah digangguin, dan kita juga mudah-mudahan kedatangan kita juga diterima dengan baik ya. Ya kita Cuma berdoa tuh, dulu. syuting yang malam itu seru, beda dari yang lain sosok-sosoknya tuh Kak. Malam ini Iya, malam ini kayak lebih banyak beragamnya satu tempat, tapi Iya. banyak banget, ada jawara, ada apa, jadi kayak Iya. dan sebenarnya tadi juga pas masuk, sorry sama aku potong tadi tuh Iya, pas iya. masuk aku nggak cuma lihat sosok harimau, Assalamualaikum. aku ngeliat dua sosok kayak semacam tentara gitu Kak di depan. Oke, kita izin dulu, kita doa dulu di sini. Assalamualaikum ya. Nah, kita berdoa di sini, di meja sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini ada gambar di mana sketsanya seperti ini dulunya. Ada sungai yang diharapkan gitu kan, ada gerbang, semuanya indah. Ada rumah dengan bangunan Cina juga. Mudah-mudahan nanti keinginan dari ini bisa terwujud ya. Amin. Kita tancapkan di luar dulu, baru kita nanti ngobrol. Aku pikir taruh di situ aja, taruh di botol. Taruh di botol gitu. Takut kebakar nanti. Taruh di luar aja. Iya. Karena ini bangunannya sangat, kalian bisa lihat nih dari lantainya. Kayak ini bangunannya luar biasa. Tadi sih ada sosok perempuan cantik sekali di dalam. Kenapa? nggak pakai paku ya? Aduh. Joglo ya? Betawi, oke. Ini ngebangunnya aja nggak pakai paku Kak, kata bapaknya. Oh. Kalau Kak Furi lihatnya di dalam, di pintu yang sebelah kanan, itu ada sosok perempuan yang memakai pakaian Cina, pakaian Cheongsam. Mungkin terinspirasi dari tulisan-tulisan Cina ini. Jadi mungkin dia suka ya. Iya. Nah, kalau yang Ama sama Asyaf lihat apa?
tadi untuk pertama kali masuk ke sini aku ngeliat dua sosok kayak semacam tentara, tapi ada di sebelah sana yang deket apa kayak meriam gitu ya. Ada dua, terus tadi pas masuk aku ngeliat kayak sosok orang kurus tapi agak bungkuk begini, terus ngintip gini, terus gini dua kali. Oh, 2 kali. Oke, Ama? Ama enggak sih, Ama belum lihat. Oke. Ini bangunannya udah berapa tahun, Pak? Lama juga, ratusan tahun. Sudah Oh, ratusan 380 Dan masih kokoh tahunan ya? lebih, Iya. iya. Assalamualaikum. Mungkin ada yang mau ngajak ngobrol, si perempuan Cina itu. Chinese. Mei. Oh, Mei katanya. Masuk cukup nggak, Tim? boleh dulu. Oke. Tapi kuat banget ya, udah ratusan tahun masih bagus. Assalamualaikum. Ini merupakan bangunan yang tanpa Nah, itu dia. paku. Terlalu pengap ya. Ini tapi ke belakangnya juga. Kita panggil Mbak Mei-nya aja ke sini. Apa mau di luar aja kali ya? Di sini nggak apa-apa. Sini nggak apa. Dia nggak mau keluar dari ini kayaknya. Nggak mau keluar dari rumah. Jadi ini buat Mei tadinya ini kayak tempat sembahyang. Dan dia tuh sebenarnya sedih banget. Ini kotor. Kayak gitu sih. Mungkin di dalam bayangannya seperti itu ya keinginannya. Makanya ada gambar ini juga. Oke, siapa yang mau medium? Mei-nya udah siap. Mama mau Asya? Siap udah deh. Siap, Ama belum dapat feel yang Oh, belum dapat. Ya, Oke. coba aja. Oke. Assalamualaikum. Halo. Halo, Ya, benar namanya Mei? Melinda. Oh, namanya Melinda. Memakai pakaian Chongsam warna merah. Rambutnya kayak dikepang, digelung gitu. Cantik sekali Chinese. Melinda udah lama tinggal di sini. Ya, sudah. Sudah berapa tahun? Sudah lama. Sudah lama. Ini tempat tinggal kamu dulunya? Bukan? Terus kamu tinggalnya di mana dulu? Aku suka di sini. Oh, kamu suka di sini. Seperti rumahku. Suka di rumah kamu. Jadi ini udah kayak rumah kamu sendiri gitu. Iya. Tapi kamar kamu yang di sebelah sana? Bukan? Yang di mana? Oh, kamar kamu yang di sebelah sana. Iya. Apa yang biasanya kamu lakuin di sini? Diam saja. Diam saja. Kamu bisa cerita tentang masa kehidupan kamu dulu sama kita? Apa yang kamu mau tahu? Kita pengen tahu, karena rumah ini rumah yang cukup tua, 300 tahun lebih. Ada cerita apakah di dalam rumah ini gitu, dulunya? Aku hanya pendatang. Oh, kamu hanya pendatang saja. Jadi Melinda ini hanya pendatang di rumah ini, dan dia tinggal di kamar sebelah sana gitu. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak sama teman-teman semuanya? Tidak ada. Tidak ada. Dia tidak ingin menyampaikan apa-apa. Dan dengan tempat sembahyang yang seperti ini, apa yang ingin kamu utarakan? Aku hanya ingin selalu dibersihkan. Hanya ingin selalu dibersihkan. Melinda punya keluarga? Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Oke, jadi ini dianggap sebagai rumahnya Melinda beserta yang lainnya, karena ada juga penghuni lain di rumah ini. Dan tentunya semuanya pasti berharap sama. Ini merupakan tempat sembahyangan dan mereka inginnya dibersihkan gitu. Udah itu aja yang mau disampaikan. Udah. Kenapa?
Ada tamu, ada teman di sini. Iya. Siapa temennya? Temennya banyak guys. Teman kamu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Jangan. Oh jangan. Kalau yang sana boleh tahu nggak namanya? Para tentara. Oh para tentara yang ada di Meriam. Iya. Tentaranya baik nggak? Baik. Baik. Dia menjaga meriam itu. Oh mereka diam di Meriam itu gitu. Jadi di sini ada meriam bekas Belanda ya, dan juga tadi ada patung harimau, ada patung singa juga. Tentaranya baik dan cuma menjaga tempat ini. Jadi apakah kamu orang pertama yang ada di sini? Apa banyak teman-teman? Oh banyak teman-teman. Jadi kan ini ibaratnya udah ratusan tahun ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, gantian gitu pendatangnya gitu. Cuman kan di sini juga ada yang jagain ya, jagain tempat, bersihin tempat kan ada. Kamu harus hati-hati. Di sana banyak. Oh di sana banyak. Ada apa lagi di sana? Banyak. 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 Oh jadi kita nggak boleh ke sana? Boleh kalau kamu mau. Boleh, katanya kalau mau tapi harus lebih berhati-hati. Ya, oke insya Allah. Terima kasih ya Mei. Sudah mau cerita sama kita meskipun sebentar, ya. Iya, sama-sama. Kita ikutin aja. Mei, oh mungkin mau pulang ke kamarnya. Terima kasih Mei. Oke. Ya. Mei sudah pulang ke kamarnya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat kamarnya dari sini. Ya. Nah, mungkin ukurannya sekitar 3 kali 4 meter. Wow. Ternyata bukan hanya Mei yang di dalam situ ya. Oke. Di sana juga ada dapur, ada anak-anak kecil, ada nenek satu tapi dia bilang jangan tanya, saya nggak mau ditanya. Oke. Kalau tidak mau ditanya ya sudah, kita nggak mau maksa ya, kita nggak mau ganggu. Itu mungkin nenek yang tadi Asyaf lihat ya? Iya. Jadi nenek agak bungkuk. Bungkuk. Dia bilang nggak, jangan ditanya Iya. gitu. Dia nggak mau. Nggak mau. Tadi juga pas kakak tanya ke Meme tadi, kan tadi kan ditunjuk ya sama Meme. Dia bilang dia nggak mau. Jangan. Tidak mau ditanya. Jadi di sini sebenarnya banyak teman-temannya Mei. Yang Asyaf rasain apa aja? Dia memang bukan tinggal di sini Kak, tapi memang mungkin dia ngerasa connecting dengan bangunannya, dengan tulisannya segala macam. Ini kan lebih ke Chinese. Dan kemungkinan besar mungkin yang ngebangun ini adalah masih ada turunan Chinese-nya. Tapi kurang tahu juga ya aku, tapi aku ngerasa connectingnya begitu gitu loh. Jadi dia ngerasa ini ya udah ini rumahnya, seperti rumahnya gitu. Oke. Kayak gimana sih sosoknya? Sok? Cantik. Dia tuh kayak pakai baju terusan gitu, Mak. Terusan gitu, sampai ke segini nih. Kayak rok gitu, Kak, terusan gitu. Cantik. Baju-baju Good Imlekan gitu. looking. Baju Imlek kan, iya mungkin kayak Iya, gitu ya. Cheongsam. Iya bener yang kayak dress up, kayak tapi ketat gitu loh. Terus ya. Oh. Banyak sih teman-teman, tapi kita juga kan nggak, kalau mereka cuma sekedar seliwer-seliwer aja, kita juga Nggak bisa nggak banyak banyak cari informasi. cerita gitu. Iya. Ya mungkin kayak misalnya kalau kayak nenek tadi nggak mau diganggu, nggak mau ditanya, ya kita paling bisa menceritakan sedikit situasi di sini. Kalian bisa lihat ya, ada patung harimau gitu, ada patung singa juga.
Jadi itu merupakan apa peninggalan zaman penjajahan. Ada meriam juga, jadi konon katanya. Nah kalian lihat meriam itu ya, kalau misalnya ada yang mindahin itu pasti orangnya bakalan celaka gitu, nggak bisa sembarangan. Atau Iya. kalau megang misalnya tujuannya nggak bagus, wah malah nantinya akan celaka. Jadi kita juga tidak bisa sembarangan ya. Iya. Dan mereka juga dijaga. Iya, dijaga sama oleh kayak tentara. Ada 3 loh kak. Iya betul. Dan kayaknya ini juga nggak semua dari Belanda ya. Kalau dilihat yang aku rasain, maksudnya bukan peninggalan Belanda aja gitu. Nah, dijaga. Jadi singa-singa ini juga bisa merupakan salah satu penjaga dari meriam-meriam ini ya. Saya nggak berani untuk terlalu dekat karena memang Iya, ada yang benar. jagain. Benar. Ya. Apakah ini memang betul-betul dibangun dari zaman penjajahan Belanda atau mungkin ada satu yang kayak di remake gitu, dibagusin gitu kan ya. Yang jelas mereka semua dijaga. Jadi tidak bisa sembarangan orang kalau misalnya mau megang. Kalau misalnya mau foto pun harus betul-betul izin dulu, harus doa dulu gitu. Sosok penjaganya sendiri pakai pakaian coklat-coklat mirip penjaga kayak zaman Belanda ya. Benar. Beneran zaman Belanda gitu, bukan tentara zaman sekarang gitu. Dan celananya juga celana sontok gitu. Celana sontok coklat ya. Yang benar-benar zaman dulu banget ya kak. Kayak gitu. Sananya kakiku sakit. Oke, kakinya sakit ya. Jadi ini adalah salah satu bangunan di mana memiliki historical atau sejarah. Mungkin menarik apabila tentaranya bisa kita ajak bicara atau ajak wawancara. Tapi kalau merekanya sendiri tidak mau dan mereka hanya menjaga, saya di sini cuma menjaga ini aja peninggalan. Ya kita juga nggak bisa paksain dia untuk ngomong. Kadang kalau misalnya yang kita nggak minta, tiba-tiba suka datang sendiri kan ngomong sendiri gitu. Yang jelas buat kalian yang memang lagi main-main atau datang tempat ini, tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh pegang-pegang sembarangan gitu. Karena mereka nggak suka gitu, apalagi kalau ngomongnya seenaknya, sompral atau misalnya pegang-pegang nggak izin-izin, itu juga tidak boleh ya teman-teman ya. Oke. Ini luas banget ya kak ya. Luas, ini berapa hektar ya? 6 hektar. Di sana apa berarti berapa? masih ada kayak Masih. gelap banget sih. Masih. Berapa? 4,5 hektar. Oh, oke. Ini juga dibuat sedemikian rupa ya, seperti zaman-zaman Belanda dulu gitu. Jadi mungkin ada bangunannya cuman direnov lagi kak ya. Sudah ada. Nanti juga kita penasaran sebenarnya, pengen wawancara penjaganya yang sering kali datang ke sini gitu. Apa aja sih yang selama ini penjaga-penjaga lihat gitu, atau mungkin pernah mendapatkan mimpi atau apa. Iya. Kesan-kesannya mereka selama menjaga tempat ini itu apa? Karena menjaga tempat segini besarnya tentunya adalah bukan hal yang mudah ya. Ini juga ada rumah di dalam. Ini kayak rumah lebih ke, kalau di Sunda itu bilik. Apa sih kak bahasa Indonesia itu? Rumah panggung ya? Apa? Iya. Rumah bilik. Kayak rumah bilik gitu. Assalamualaikum. Aduh. Oh kodok. Di depan jendelanya ada sosok perempuan. Iya, pakai kebaya coklat. Betul. Cantik banget. Betul. Assalamualaikum. Apa ya manggilnya, Nyai, Mbak atau apa ya? Kaget. Ya, ini kayak udah disiapkan rumahnya. Assalamualaikum, Nyai. Kita panggil Nyai aja. Nyai ada di sini. Cantik banget. Gelis pisan ya. Tapi Kayak sedih kak ya.
Kak, kamu ngerasa nggak kalau yang di sini banyak yang ngomong pakai bahasa Sunda dari tadi? Ya, Apa suara apa tuh? Perempuan. Bukan. Nggak tahu. kita lagi mediasi tapi ngedenger suara kita kaget. Orang kayaknya. Oke. Oke. Assalamualaikum Nyai. Ya, Nyai yang ini beda sama Nyai yang ada di patung, ya. Tetapi dia orang Sunda, pakai kebaya coklat, cantik meskipun agak sedikit sedih. Ya sok atuh mangga saha nu bade medium. Bade calik cenah pegel. Sok. Ya. Allah. Siapa yang mau medium? Juga ama. Oke. Mangga Nyai kanu ieu nya, ieu ge sami orang Sunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kumaha damang Nyai? Iya. Nyai, saha namina? Namanya Siti. Siti meninggalnya tahun sabaraha? Tos lami. Tos lami. Oh, tapi di dia tos lami. Kunaon Siti aya di dia? Dia nggak tahu kenapa dia ada di sini. Siti aslinya orang Sunda. Boga salaki henteu? Geduh. Orang mana suamina? Ciawi. Suaminya juga orang Ciawi alias orang Sunda. Iya. Siti betah di dia. Kunaon jiga nu sedih kitu mukana kunaon? Ingat ka budak. Gaduh budak sabaraha? Jadi Siti sedih karena dia ingat sama anaknya. Dia punya anak 2. Aya naon ka dieu? Ka dieu teh bade jalan-jalan. Hoyong ningalian kitu kunaon tempat ieu teh sepi, teu tiasa dibuka wahana bermain gitu. Ari nami anakna Siti saha? Ayo. Ayu sareng saha? Oh, nama anaknya dia mau kasih tahu yang namanya Ayu aja. Jadi iya bunyinya Siti. Sareng caroge. Sareng anak-anak. Henteu. Jadi Siti teu acan pendak sareng budak. Jadi Siti sedih karena dia belum bisa bertemu dengan anak-anaknya. Dia tinggal di sini sama suaminya gitu. Ayo bikin Siti sedih selain kangen ke anak, sah naon? Syukur. Seueur. Bade carita henteu? Sok teu naon ngadongeng. Teu naon sok di ieu. Ayo di mananya? Ayu di mana katanya? Itu pertanyaannya Siti. Dia kangen sama Siti anaknya. tahu nggak umur berapa Siti meninggal? Terus kenapa meninggalnya? Kenapa meninggalnya? Aya sumur. Aya sumur. Terus? Siti nagra ka sumur. Jeung sacaroge. Oh manehna Dibunuh ke dimasukin Didorong. ke sumur, didorong. Kusaha? Ke suami. Jadi Siti katanya meninggalnya didorong oleh suaminya. Suamina Siti terus kumaha ka mana? Sami didorong kusaha? Oh, jadi suaminya bunuh diri setelah ngedorong Siti ke sumur. Jadi Siti kangen ke anak-anaknya gitu. Kunaon suami Siti juga gitu?
cemburunya pada Siti gelisnya carogena galaknya. Jadi mungkin suaminya cemburu gitu, tapi akhirnya dia juga bunuh diri ke dalam sumur gitu. Jadi suaminya juga sekarang udah meninggal ya. Siti sok ketemu sama suami itu. Jadi dia nggak mau ketemu sama almarhum suaminya, dia benci gitu. Dan dia cuman satu kangen sama anaknya yang namanya Ayu. Aidin pada Siti sampaikan tuh. Itu ya pesan buat Ayu apa? Tepang. Kayak tepang. Oh, Ayu aya di dia. Katanya nanti juga kita bakalan ketemu Ayu gitu. Nanti juga ketemu. Berarti Siti, suami, sareng Ayu semuanya di dia. Tapi benci ke suami gitu. Benci sama suaminya gitu. Jadi meninggalnya dibunuh, didorong ke sumur. Jadi mungkin masih penuh dengan amarah dan dendam. Jadi Siti juga belum bisa pulang gitu ya. Iya. Mau ada lagi nggak yang mau disampaikan? Enggak. Udah. Ya udah tuh. Kita sama-sama doain untuk almarhumah Siti dan juga Ayu, semoga senantiasa diberikan keberkahan ya, akhirnya bisa pulang ke rumahnya Tuhan dan nggak dendam lagi, nggak sedih lagi. Amin. Ya, begitu teman-teman ceritanya Siti. Jadi Siti kayak nggak mau kita ajak ngobrol. Dia pengen ngajak ngobrol tapi dia saking emosi dan marah sama suaminya yang ngedorong dia. Jadi dia ceritanya kayak mau cerita tapi ditahan, mau cerita tapi ditahan gitu. Apa yang Ama rasain tadi pada saat Siti masuk? Dia meninggalnya pakai daster bunga-bunga. Rambutnya segini, tapi agak ikal. Oke. Jadi dorong Kak, nggak didorong sih, diangkat malah dimasukin ke sumur. Oh, oke. Berarti dimasukinnya secara paksa gitu ya? Iya. Terus yang suaminya juga enggak lama dari situ, dia pakai celana pendek Dan coklat. tahu nggak, mungkin Mama bisa ngelihat ya sedikit feedbacknya juga. Karena apa sih? Mungkin yang Ama rasain ya, tapi kalau memang tidak merasakan apa-apa ya kita nggak pengen tahu juga. Cemburu. Bukannya cemburu, cuma emang nggak tahu gara-gara apa. Cuma ya emang cantik, orangnya cantik. Jadi ya buat kalian yang berwajah cantik ya harus rada sedikit hati-hati juga gitu. Karena orang cantik itu bisa jadi apa namanya? Kebaikan, bisa juga jadi musibah gitu. Tergantung bagaimana kita dan orang-orang sekitar kita menyikapi. Karena banyak banget kasus suami yang saking cemburunya, misalnya istrinya cantik, malah ujung-ujungnya membunuh istri kayak gitu. Ya sama kasusnya kayak Siti ini gitu. Jadi saking dia nggak mau Nggak mau didapetin sama orang lain, iya. tapi udahlah gue bunuh aja loh. Gitu. Iya, dan itu kasusnya banyak sekali terjadi. Di dunia nyata gitu. juga banyak ya? Di dunia nyata banyak ya, termasuk kasusnya Nyai Dasima dulu ceritanya. Karena terlalu cantik, banyak yang naksir, banyak yang ingin memiliki, akhirnya malah meninggalnya dibunuh gitu. Banyak kasus-kasus gitu seperti itu. Jadi mungkin segala sesuatu juga ya buat kalian yang mungkin ngerasa wajah kalian pas-pasan gitu, jangan berkecil hati gitu, karena menjadi orang cantik atau orang ganteng juga nggak mudah gitu. Nah termasuk yang di sebelah saya ganteng-ganteng tapi masih pada jomblo, jadi emang nggak gampang juga jadi orang ganteng gitu kan ya. Masih jomblo aja, mendingan yang biasa-biasa nggak jomblo kan. Iya, Terlalu banyak milih ya. Oke, kita akan ke Lanjut lagi. terima kasih Kasih Siti. Tapi kita sama-sama doain ya, mudah-mudahan Siti bisa dapetin tempat yang baik. Karena kita cuma bisa mendoakan. Sebagai manusia tuh kita nggak bisa
seenaknya ngusir atau sana kamu kembali ke Tuhan, yang nggak bisa seperti itu karena itu semuanya adalah kekuasaan Tuhan. Kita cuma bisa doa aja. Ini kalau lahan segini banyak besarnya, kalau jadi kompleks perumahan lumayan ya, Lumayan. bisa Cuma menghasilkan rumah betah apa banyak. enggak nantinya gitu. Iya, cuman apakah penghuninya di sini mengizinkan? Karena sepertinya mereka juga udah banyak gitu menghuni tempat ini, ya. Nanti di end of story-nya aku juga penasaran, pengen banget wawancara Bapak yang jaga tempat ini gitu. Iya. Kok Bapak berani ya gitu. Hebat. Jangan-jangan si bapaknya Jawara juga. Bisa jadi sih ya. Keturunan Jawara kayaknya. Keturunan Jawara. Kalau di sebelah-sebelah, iya kita melihat juga. Ya kita juga ngelihat kayak ya ada sosok perempuan, ada sosok anak kecil, tapi mereka cuman lari-lari aja, nggak ada yang kayak tadi, kayak Siti nungguin gitu. Mendiami satu tempat. Iya, kayak tadi nenek nggak mau, saya nggak mau ditanya gitu. Minimal ada interaksi gitu. Kalau Iya. yang ini sebelah-sebelah nggak, cuman lewat-lewat aja. Gak kebayang ya, dia sendirian penjaganya muter, Mm-mm. gak pakai senter apa-apa jalan. aja. Penjaganya muter sendirian nggak pakai senter. Tapi itu Bapak nggak pakai senter itu karena kalau pakai senter takut apa gimana? Tapi Kalau pas gelap, nyensret. lebih baik nggak ngelihat itu ya gelap. Lebih gitu. baik udah gelap-gelapan aja deh gitu. Atau mungkin kayak ya udah tahu tempat ini, udah percaya. Dan biasanya memang mereka yang mendiami sini kalau ke penjaga-penjaganya udah kenal Udah kan? kenal. Kalau ke sana berarti udah kosong semua Kak ya? Maksudnya nggak ada Udah jalanan kosong. lagi. Iya. Dan buat kalian yang suka nanyain Asih tuh selalu ada, don't worry. Ya, kenapa sih si Asih masih selalu menjaga? Kurang gimana ya? Aku juga nggak terlalu banyak bertanya sih ke dia karena semakin aku sering berkomunikasi akan semakin dia Posesif. bukan posesif, jadi kayak semakin dia kayak ngerasa oh berarti lu memperbolehkan Welcome gitu ya. gitu, welcome sama gue. Jadi aku tuh lebih kayak udah cuek aja gitu, lu mau ngapain kayak apa segala macam. Kaget. Jadi ya udah gitu, nggak mau dibetin gitu. Udah Iya. mulai deh. Tapi kita juga suka amaze sendiri ya dengan sosok hantu yang seperti Asih yang maju terus pantang mundur meskipun dicuekin sama Asyaf gitu. Datang ke rumah Asyaf, setiap Asyaf penelusuran juga dijagain gitu. Hebat sih. Sekarang juga ada sebelah kanan, ada Asih. Nanti kita lagi dari angle sebelah kiri ada Asih juga gitu. Ya pokoknya yang penting katanya si Kasep tenanawan Aman. gitu. Seneng nggak Saf? Aman. Enggak sih. Enggak. Kenapa? Nggak Tapi sih, kayak- tapi kenapa sih nggak ada yang naksir Ama ya? Mungkin ada, tapi karena mungkin Ama punya sesuatu juga, Apa? jadi kayak udahlah ngapain gitu. Gue takut sama yang ada di Ama gitu. Kalau aku apa sih? Aku juga ya mungkin teman-temanku apa sih anak-anak kecil doang gitu kan. Kalau Asap senengnya sama anak kecil. Iya, jadi emang mungkin ngerasa kayak udahlah anak kecil mah gampang gitu. Buat anak-anak kecil di luar sana. Iya. Oke, kita bakalan Ke tempat ke tempat tadi bicara tentang anak kecil. Kayaknya ada satu titik yang tadi menarik banget ya. Mainan-mainan anak gitu ya. Mungkin tadinya tujuannya dibuatkan taman bermain itu kan tentunya untuk anak-anak kecil gitu ya, untuk manusia gitu pada umumnya. Tapi karena tidak dipakai, apakah di sana ada sosok hantu anak-anak kecil temennya Laura? Hah? Banyak nggak? Ih. Pegang. Assalamualaikum. siapa lagi? Assalamualaikum. Ini siapa? Kenapa perutnya? Sakit. Ini siapa? Siapa ini? Hah?
Coba. Wita, iya. Kenapa perutnya ditusuk sama orang? Ya? Kamu tinggalnya di sini? Iya. Kenapa kamu tiba-tiba masuk ke badannya Kak Asyaf? Kenapa tiba-tiba masuk? Wita mau nyeritain apa ke kita? Mau cerita apa? Yang sakit sebelah mana? Sebelah sini? Iya. Ditancepin pisau gitu. Kenapa? Ditendangin. Sama siapa ditendangin? Ditendangin sama siapa? Sama orang-orang besar. Ya ampun, kasihan banget ya. Wita ditendangin sama orang-orang besar. Perutnya jadi kesakitan. Udah lama Wita ada di sini? Udah lama. Dulu ditendanginnya di sini? Oh, di sana. Terus Wita diapain lagi selain ditendang? Oh, diperkosa juga. Terus dibuang gitu mayatnya? Enggak. Oh, Wita bunuh diri aja. Jadi setelah diperkosa, ditendang-tendang sama laki-laki yang tinggi besar, dia akhirnya bunuh diri. Ada berapa orang laki-lakinya? Oh, dia nggak inget banyak pokoknya gitu. Duh, kasihan ya. Jadi Wita waktu itu jalan sendiri di sini malam-malam. Oh, Wita di rumah. Rumahnya di sebelah sana. Iya. Terus ada orang masuk gitu. Emang di rumahnya nggak ada siapa-siapa? Nggak ada. Bunuh dirinya kayak gimana Wita? Kayak gimana? Gantung diri? Karena sedih, karena malu, karena stres, akhirnya Wita bunuh diri, gantung diri, ya. Umur berapa sih, Kak? Umur berapa Wita? Wita umur berapa? Kayak orang SMA gitu ya? Masih 18 tahun ya? Iya, sosoknya cantik ya. Ya mungkin Wita waktu itu bingung mau bagaimana menghadapi perasaan traumanya dia, sedihnya dia. Tapi buat kalian kalau bisa jangan bunuh diri ya. Dan ya mudah-mudahan Wita bisa diampuni oleh Allah. Ada yang mau Wita sampaikan sama teman-teman? Ada pesan yang mau disampaikan nggak? Enggak. Kita doain aja ya. Keluarganya Wita gimana? Keluarganya juga udah meninggal. Mungkin kejadiannya udah lama dan Wita juga udah nggak inget ya. Sebelum tempatnya jadi seperti ini gitu. Iya. Wita pengen pulang nggak ke Tuhan? Kayaknya agak sulit ya. Teman-teman, apapun yang terjadi terhadap kehidupan Wita ataupun arwah-arwah yang bunuh diri, kita tidak berhak untuk menghakimi, kita hanya bisa mendoakan. Semoga Tuhan membukakan pintu dan memaafkan kesalahannya mereka gitu. Ada lagi yang mau Wita sampaikan sama Furi dan teman-teman? Dan untuk kalian juga, siapapun ya yang nonton acara ini, jangan bertindak semena-mena juga terhadap orang gitu ya. Kalau misalnya kalian melakukan sebuah tindakan kejahatan, apalagi sampai mengakibatkan orang itu bunuh diri, stres atau frustasi, itu juga kasihan karena meninggalnya seperti ini gitu, gentayangan. Dan mungkin suatu saat nanti kalian akan mendapatkan balasannya, atau pada saat itu juga kalian akan menerima karmanya. Jadi
hati-hati dalam segala tindakan dan perbuatannya. Oke Wita, kita doakan semoga Wita lebih tenang ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Wita. Wita, sosok perempuan yang diperkosa. Ini enggak pegel, awas ya. Sosok perempuan yang diperkosa terus diinjek tapi dia akhirnya bunuh diri. Gimana tuh Syaf? Apa yang kamu lihat dari sosok Wita? Jadi dia tuh yang aku rasain tuh dia ada di rumahnya Kak, di rumahnya lagi duduk-duduk, ibunya lagi di luar, jadi kayak tentara-tentara gitu Kak. Zaman-zaman Iya, penjajahan masuk terus diperkosa tuh nggak cuma sekali 2 kali, sering gitu. Cuman ibu-ibu keluarganya nggak tahu gitu. Pas dia ngerasa bahwa dia hamil gitu. Pas dia hamil, pas lagi hamil pun mereka tetap datang untuk ngelakuin hal itu gitu loh. Akhirnya Wita ngerasa kayak jangan sampai keluarga gue tahu, akhirnya dia bunuh diri gitu. Iya. Gitu Jadi sih. kasihan banget ya Wita ya. Kenapa tiba-tiba tadi Wita masuknya ke Asyaf? Asyaf ini kan memang spesialis yang disenengin sama bisa dibilang female, ghost female. Jadi hantu-hantu perempuan tuh seneng gitu kalau masuk ke Asyaf. Pas tadi dari awal sih emang aku sudah lihat sosok wanita itu ya, udah nengok-nengokan gitu. Cuman aku kayak udahlah, maksudnya aku ngapain lah ngobrol. Maksud aku takutnya kan dia nggak, ya mataku nggak penting juga lah gitu kan mikirnya. Kayak nggak akan ada ngasih informasi juga gitu karena cuma sosok perempuan yang menurut aku kayak ya udahlah ngapain gitu. Pas aku nanya kenapa gitu. Pas nanya aku nengok terus dia langsung kayak nyampain rasa sakit di perut gitu. Rasa sakit di perut ya mungkin itu. Iya. Diinjek segala macem, Padahal kondisinya lagi hamil gitu. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya, memang perbuatan bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Tetapi melihat kasusnya Wita seperti ini, yuk kita sama-sama doain Wita. Mudah-mudahan Wita bisa diberikan ampunan oleh Allah ya, bisa pulang gitu. Tetapi untuk kalian yang lagi stres, yang lagi mengalami kejadian seperti Wita, jangan diem, jangan melakukan tindakan bodoh seperti bunuh diri. Lebih baik diceritakan kepada keluarga, lebih baik dilaporkan ke polisi. Misalnya kalian mendapat kekerasan seksual ya, atau kekerasan fisik, atau mungkin sering diancam atau diintimidasi. Silahkan kalian bercerita dengan orang yang dipercaya. Jangan mengambil langkah-langkah bodoh seperti bunuh diri. Karena mereka yang bunuh diri itu biasanya sulit sekali untuk bisa beristirahat dengan tenang gitu. Contohnya seperti Wita tadi. Dan kita ngobrolin masalah Ayu, ada yang ngelihat Ayu nggak? Nggak ada sih Kak. Belum boleh ya. Oke, mungkin dia lagi main kali. Tapi emang tuh nggak habis pikir ya, sama khususnya buat laki-laki yang memperkosa. Gitu. Jadi buat laki-laki jangan sembarangan ya. Apalagi kalau misalnya hantunya nggak terima atau dia mati, kalian juga bisa dihantuin. Banyak sekali kasus-kasus ya, kalian juga bisa cek cerita-cerita orang-orang yang dihantui oleh wanita-wanita yang mereka perkosa dan mereka bunuh. Jadi jangan dipikir bahwa udah ngebunuh, udah diperkosa, udah hartanya dirampok, kita bisa tenang. Enggak. Kalaupun kalian misalnya belum tertangkap polisi, kalian bakalan dihantuin. Dan itu pasti nggak enak. Aduh. Ini dia tempat mainan bermain. Oh, tapi nggak cuma anak-anak aja ya? Ya, memang tidak semua anak-anak, tapi di sini banyak energi anak-anak. Kalian bisa bayangkan di sini tadinya adalah gerbang pembuka atau kayak selamat datang gitu ya buat keluarga-keluarga. Di situ ada tempat parkir mobil, terus ini kayak wahana bermain anak gitu. Tapi karena tempatnya terbengkalai, akhirnya tidak ada. Oke.
Kenapa mic-nya emang? Jadi apa nih Ma yang Ama rasain di sini nih? Lagi duduk berdiri. Jujur aja ya, kalau feel yang begitu kuat sih enggak. Enggak ya? Belum ngerasain beda kayak yang kita di dalam tadi sih. Gitu. Di sini lebih ke positif kali ya? Iya, lebih ke aman-aman aja gitu. Aman-aman aja ya. Gitu. Coba kita ke dalam terus. Coba ke sini ya. Apa yang lu lihat? Ada beberapa sosok yang apa ya, seperti siluman sih, kalau aku lihat ya. Mungkin kita kesini aja Pak. Ini seperti siluman. Dan memang ada beberapa anak-anak gitu, tapi tidak dominan di sini. Oke. Justru yang dominan adalah sosok ini loh, karena mungkin ya yang aku rasain adalah di sini karena ada air nih. Mana sih air? Nih. Ini seperti air nih. Jadi dia ngerasa apa ya? Kalau di dunia mereka tuh air tuh kayak tempat mereka gitu. Oke. Tempat mereka. Gua agak ini ya, tiap ada yang lewat apa kayak ngeri gitu. Iya. Ini di seberang juga ada nih, Mak. Kalau di sini memang ada perempuan buaya ya. Iya. Oke. Banyak Kak. Ama inget nggak yang perempuan buaya yang kita ketemu di Bali, di episode Bali? Yang putih yang cantik Iya. itu. Oke. Nah ini sosoknya kan mendiami sungai juga, itu juga cantik. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya kayak zaman sekarang emang masih ada gitu sosok-sosok seperti ini, ya masih ada ya. Iya. Cap. Masih ada. Oh, ini tembusnya ke tempat tadi kita awal. Iya, awal-awal. Lihat-lihat bawah takutnya ada sesuatu. Iya. Kita sih takut ular sih, bukan takut. Mak, siluman buaya Mak. Sini Kak. Lalalalalalala. Masuknya ke asyap. Assalamualaikum. Ama nggak usah pegang. Tolong dipegangin dong. Aduh, aduh. Teng nakal atau ini siapa cerita? Cerita. Sih, asih. Nih ada yang nakal nih sih. Sok cerita, jangan ngambek. Sok cerita, namanya siapa? Cantik sekali. Cantik sekali ini. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Ayo cerita. Ayo cerita. Mau cerita nggak? Nanti Asih dateng loh. Sih, gantiin sih. Gantiin ke sini. Cerita. Ini tolong. Bismillah. Keluar sih. Keluar. Hei, siapa namanya? Masih. Siapa namanya? Ayo cerita yang benar. Jangan marah-marah, yuk cerita. Yuk cerita, ngobrol sama kita.
Yuk, cerita ngobrol sama kita. Yuk. Cantik sekali ini. Yang diam di sungai ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Yuk kita ngobrol. Yuk. Tadi kita udah ketemu sama Nyai. Nyai juga baik loh, dipakein kerudung. Ya. Terus juga kita udah kenalan sama harimaunya Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi juga baik sekali. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Siapa namanya Dewi? Namanya siapa ini? Siapa? Bundul. Namanya Bundul. Bundul tinggalnya di sini. Bundul marah ya kita datang ya? Iya. Kita minta maaf ya gangguin Bundul di sini. Kita cuman pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Ada yang mau Bundul sampaikan nggak sama kita? Mau ngambil apa ke sini? Enggak pengen ngambil apa-apa. Kita kesini cuman pengen silaturahmi, pengen tanya satu persatu sama yang ada di sini. Kalau mau ditanya, kalau nggak mau ditanya ya udah. Mau cerita nggak? Mau tahu apa? Bundul udah lama tinggal di sini. Umurnya berapa tahun? 800. Wih, usianya udah 800 tahun, teman-teman. Bundul nggak suka ya kalau ada orang kesini ya? Banyak yang jahat. Oh, banyak yang jahat. Mereka suka minta sesuatu ke sini? Ambil sesuatu. Ambil sesuatu seperti apa misalnya? Kau tahu kan? Harta-harta gitu, penjaga-penjaga gitu? Sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Iya. Semua sudah diambil, dipindahkan. Nah, jadi teman-teman, kenapa Bundul marah sama kita? Karena dianggapnya kita tuh sama seperti manusia-manusia lain yang suka ngambil-ngambil barang. Jadi banyak orang yang datang ke sebuah tempat untuk bisa ngedapetin sesuatu. Tapi kita insya Allah kita enggak. Kalau Bundul mau keluar dengan baik, ya. Kita tahu Bundul baik orangnya. Ya. Ya. Kita tahu Bundul orangnya baik. Ya. Ayo keluar. Buat apa saya keluar? Kalian yang undang saya kan? Saya di sini. Iya. Sudah cukup yang Bundul sampaikan melalui medium kita Asyaf. Ya. Kita akan sampaikan sama orang-orang di sini untuk nggak ngambil apapun dari sini. Ya, semuanya harus izin. Oke. Bundul mau didoain nggak? Tidak. Kenapa? Saya tidak suka. Oh, tidak suka. Sukanya apa? Sukanya apa? Saya suka kebebasan. Kebebasan. Oh, ya udah. Kalau gitu Bundul bebas ya. Ya, silahkan Bundul mau bebas keluar dari badannya Asyaf ya. Silahkan Bundul kembali ke alamnya, ke sana. Yuk keluar, Teh.
keluar. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pengen bawa ke sana dia. Ama mana Ama? Oke. Oke, dia maunya terjun. Pegangin dulu Asyafnya, jangan dulu dilepas. Yuk kita keluar bareng-bareng. Frekuensinya masih dekat Asyaf. Kak, si Abah ini kalau Asyaf susah keluar dia bawa teman-teman. Siapa? Abah punya anak buat bantuin. Oh iya, nuhun atuh Abah. Iya, Ama apa Abah? Ini Ama apa Abah? Abah ya? Abah, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ih, Abah nah cicing wae teh tadi. Perhatikan. Oh, merhatikeun nuhun ya Abah tos dijagian nya. Hatur nuhun nya. Tadi Bani Hese ngaluarkeun buaya. Tapi ngomong-ngomong kenapa buayanya namanya bundul ya? Lamun teu ditahan ku jaga mati ieu. Heeh. Tadi ge urang geus ngabantuan. Oh, hatur nuhun Abah. Aya nu bade disampaikan ku Abah? Teu aya. Ya. Hatur nuhun ya Abah. Assalamualaikum. Oke. Jadi ada yang nolongin Abahnya Ama. Kakinya Asyaf kekilir kayaknya. Tadi kan dia posisinya di bawah. Kita dilurusin dulu kakinya. Oke, teman-teman, penelusuran ya. Namanya penelusuran pasti ada resikonya. Ya, tetapi dari awal tujuan kita bukan mengganggu, bukan pengen gaya-gayaan, pengen nunjukin ilmu dan lain sebagainya, tidak. Kita tidak punya ilmu apa-apa, kita hanya ingin berkomunikasi. Dan tadi juga kalian lihat, Kak Furi juga sebenarnya deg-degan ya, waktu Asyaf kerasukan bundul buaya. Ya karena dia pengen terjun ke sungai gitu. Jadi ya kalian juga bisa dengar lah doanya, doa apa, kita hanya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma baca ayat kursi. Apa sih yang kamu rasain, Syaf? Kok kemasukannya luar biasa yang begitu? Kayak ditarik loh tadi. Kayak ditarik kayak di. Aduh. Lu kayak didorong gitu. Kayak didorong, kayak ditarik Ditarik gitu. ke Tadi tuh kamu tahu-tahu Jatuh, kayak, jatuh. kayak ditarik terus jatuh gitu. Waktu kita lagi bertiga, kita belum padahal saya lagi bercanda sama Ama, saya bilang, Mak, buaya nih. Karena biasanya Ama tuh suka gitu kerasukan yang buaya-buaya gitu. Taunya malah Asyaf yang masuk. Dan kalau Asyaf yang masuk tuh kita suka kayak deg-degannya. Karena suka susah diatur gitu, Syaf. Jadi tadi itu sebenarnya bukan, nggak gimana ya, dibilang buaya juga bukan. Jadi kayak dia buaya, tapi muka itu kayak monyet, Kak. Kayak badannya tuh kayak monyet gitu loh. Tapi bawahnya tuh kayak ada sisik-sisiknya, nggak tahu buaya, nggak tahu apa ya, aku ngerti. Tapi sosok buaya tuh ada di situ, perempuan memang. Perempuan. Dia kenapa namanya bundul? Aku nggak tahu deh, Kak. Iya, makanya aku juga bingung ya, kayak ratu buaya tapi namanya bundul gitu. Cuman kalau tadi pada saat ngeluarin, kalau yang badannya saya lihat memang badannya buaya. Cuman kalau muka saya cuman ngelihat kayak energinya dia yang penuh dengan kemarahan, susah diatur gitu. Tadi yang pegangin berapa orang? 3 ya? 3 orang yang pegangin, lu bayangin. 3 orang. Tenaga lu gede sampai orang bercucuran keringet gitu. Apa yang kamu rasain sih tadi waktu kemasukan dia? Pengen loncat? Iya, dia pengen atraktif sih, pengen banyak gerak karena emang dia
gimana ya? Memang dasarnya setengah menurut aku ya setengah monyet kali ya. Jadi kayak dia tuh orangnya tuh lincah gitu. Makhluk itu lincah gitu. Kayak mau kemana-kemana. Jadi dia tuh punya kaki Kak. Kakinya tuh begini bentuknya. Terus tapi itu gimana ya? Kayak ada ekornya gitu loh. Tapi bawah sini tuh nih sisik tapi ada ekornya gitu. Ya kita juga bingung ya antara itu monyet apa buaya ya. Tapi memang sih ada sosok satu yang tadi aku lihat Buaya, yang buaya itu. Dewinya. Nah itu Diem. dewinya tuh. Kalau Mungkin dewinya dia tuh, diem. mungkin dia tuh kayak anak buahnya nih disuruh usir atau gimana tuh gue nggak ngerti deh. Tapi dia masuk dua makhluk kan Kak. Yang pertama yang gagu itu sama aja si Bundul juga yang gagu. Yang pertama oke. Sama, enggak gimana, enggak di itu. Cuman pas tadi aku bingung kayak, lah kenapa si Dewi namanya jadi Bundul? Gue bingung sih. Iya. Tapi ya apa, teman-teman kayak pengalamannya luar biasa ya. Pengalaman malam ini luar biasa. Artinya di saat kalian terdesak, misalnya pada saat tiba-tiba ada situasi tidak terduga, ada teman kalian yang kerasukan atau kemasukan, kalian langsung berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agama kalian masing-masing gitu ya. Ya kayak tadi gitu. Tapi ya tetap harus dipegangin. Kenapa sih kok harus dipegangin sama beberapa orang? Ya kalau misalnya nggak dipegangin nanti dia bisa loncat ke sungai terus gimana gitu. Jadi medium itu hanya bercerita, tetapi kita juga tidak mau membahayakan mediumship kita, kan gitu. Oh ya, kita juga belum ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, Amin. rezeki, keselamatan, keberkahan, dan kita juga minta maaf ya kalau misalnya dalam episode-episode dimensi lain kita banyak kesalahan, banyak hal yang tidak sejalan dengan kalian, karena kita juga tidak memaksa kalian untuk percaya, karena kita hanya sharing. Kak Puri juga yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam gitu. Tapi aku mau wawancara si bapaknya dulu dong. Bapak. Silakan Pak di sini. Boleh. Boleh tahu Bapak namanya Bapak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Panggilannya Rahmat Daeng. Panggilannya Rahmat Daeng. Wah, berarti Jawara juga ini. Kalau nggak Jawara kayaknya nggak mungkin jagain tempat segini besarnya ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa tahun jagain? Dari awal beli lahan, Oh, dari awal beli lahan. Berarti tahun berapa itu? tahun 2006. Tahun 2006 lahan ini dibeli gitu. Jadi bentuknya udah seperti ini apa belum? Oh, Ini belum. kita bukan manfaatkan lahan, kita merubah lahan. Oh, merubah lahan. Kalau Iya. jadi ini tempat larinya maling. Hmm. Jadi kalau maling kemari udah siang pun orang nggak berani lewat karena memang ini hutan, maksudnya sawah, udah nggak penghuni. Jadi kita belinya juga dari 1 hektar nambah 5.200, jadi kumpul lah jadi 5 hektar atau 6 hektar. Iya. Lalu mau dibuat tempat bermain. Dibuat bermain ini awal pertama bikin pondasi bermain ini 2010 awal. Oh, 2010 awal. Tapi akhirnya nggak jalan gitu. Jalan. Oh, jalan. 2010 saya bangun sendiri, saya arsitek sendiri, saya konsultan sendiri semua. Karena saya bicara sama bos, kalau percaya sama saya satu orang aja. Seandainya benar saya sendiri, salah saya sendiri. Iya. Jadi alhamdulillah sampai jadi 2013, 2013 dibuka. Nah, dibuka itu saya adakan ritual. Saya tahu jangankan binatang nggak buas, binatang buas nggak buas pun kalau lapar pasti nggak gigit. Iya. Jadi kita kasih makan dulu, kita adakan ruatan. Kita ada ruatan, kita kasih makan, tapi kalau udah kenyang buas pun nggak bakal ngegigit. Iya. Nah, setelah saya udah ada ruatan, baru saya beri nama Taman Wisata Teluk Naga Emas. Kenapa ini Teluk Naga? Jadi harus bangga dengan kecamatannya. Iya. Nah, bos setuju, saya ambil nama itu. Yang namain saya juga. Nah, selama Bapak jaga di sini keliling malam-malam pernah ngelihat sosok-sosok? Kalau saya enggak, Bu. Karena memang udah kita rawatin, kita bukan yang ngusir, malah kita bagusin kan tempatnya. Oh iya, jadi udah kenal kalau sama Bapak. Jadi belum pernah ya Pak. Tapi ada nggak sih Pak orang yang tadinya niat jahat ke sini terus akhirnya dikerjain sama penunggu-penunggu di sini? Sementara ini biarpun pengunjung banyak bagaimanapun nggak ada yang hilang apapun karena memang kita pantau benar. Jadi kejadian pun kita kelah, jangan sampai ada kejadian di depan taman. Jadi kalau di depan taman kan mestinya kelihatan. Jadi saya mohon sama yang puasa di luar taman lah misalnya
di luar baris taman di sana banyak kejadian. Banyak kejadian. Terus di sini juga nggak pernah, maaf ya, fatal. Cuma kalau darah memang, Kayak gimana misalnya? ya orang renang kena keramik darah, Oke. kerja timpa batu darah. Tapi kalau fatal enggak. Oke. Ya memang betul ya, seperti tadi ada yang bilang di dalam beliau tidak ada yang memakan korban. Enggak ada. Saya mohon karena jaga nama baik saya Iya, juga. betul Iya. banget, betul. Kalau dulunya tempat ini apa? Sawah, Bu. Sawah. Oh, sawah. Sawah Iya. sama pohon-pohonan, Mm-mm. enggak ada Cuma- penghuni. Cuman kalau yang rumah tadi itu kan udah ratusan tahun. Pindahan Dan- juga. Iya. Oh, Kalau oke. patungnya Nyai itu? Nyai itu loh dari Bali. Dari Bali. Oh, dari Bali. Iya, Karena iya, ikon iya. kita juga. Heeh. Ikon juga. Nah, yang tadi dimasukin itu kayaknya si monyet putih. Oh, monyet putih. Oke. Tapi kenapa bawahnya kayak buaya, Pak, Ya, bersisik? karena emang dia itu kan beradaptasi, Bu. Oh. Iya. Dia sering turun dari atas ke Iya, bawah. tapi memang dari tadi ini saya merinding lagi. Oke. Dari tadi itu iya monyet itu Pak. Dari Iya, tadi tuh kayak- bolak-balik Kayak naik ke apa atas. namanya panggil? Hanoman, Hanoman. Hanoman, iya. Tapi baik dia. Oh, Iya. oke. Baik ya, tapi tadi ngeluarinnya susah. Nah, jadi Mungkin karena merasa terganggu. enggak juga sih kalau Oh, dia izin enggak. enggak. Oh, iya, Mungkin iya. hanya beliau takutnya ada sesuatu yang diambil keluar segala macam itu. Dia jatuhnya lebih melindungi lah ya. Nah, Mm-mm. Yes. cuma saya minta jangan terjadi apa-apa lah. Iya. Iya. Oh iya Pak, ini kan mitosnya patung Nyai itu suka minta dikerudungin. Iya. Ya, itu kenapa tuh Pak? Dia tahu itu katanya dia minta dikerudungin, Iya. harus pakai hijab, jangan kelihatan aurat. Oh, Oke. Jadi ada iya. pesan moralnya juga di situ. Tapi saya nggak pernah dapat, tapi orang-orang lain dapat. Dan Mm-mm. kalau yang ngerti kayak misalnya ibu mungkin tahu dia itu bisa kedip. Mm-mm, betul, Ya, cuma matanya. kalau yang kayak kita orang ya biasa aja sih. Iya. Jadi kalau tadi dia sempat cemberut tuh Pak, waktu kita nggak pakein kerudung, tapi setelah tadi dipakein kerudung udah senyum Itu kedua lagi. saya yang ganti tuh. Iya, gitu. Tadi saya bawa selendang hijau Ah. buat supaya kerudungnya nggak jatuh. Tadi jatuh kayaknya kena Betul, angin. betul. Mm-mm. Emang dia warna hijau senang ya. Iya, warna hijau ya. Kalau Bapak di sini sama berapa orang jaga? Saya cuma berdua doang sama itu dari awal tuh. Sama yang tadi tuh? Sama yang tadi. Dia juga nggak pernah ngelihat yang Enggak, aneh-aneh. tapi dia mah bisa. Cuman dia nggak bisa nyampein. Oh, nggak Oh, bisa oke. nyampein. Dia tahu di matanya tahu juga. Dia jelasin matanya. Kalau saya nggak polos. Iya, Iya. iya. Tapi memang biasanya orang-orang yang memang punya kekurangan Kekurangan. seperti itu Pasti. punya ada kelebihan. Iya, ada banyak sekali yang kelebihan. seperti itu. Iya. Tapi Bapak juga polos-polos juga ada kelebihannya. Jangan dikira ini Bapak badannya kecil, ini jawara ini. Ya. Alhamdulillah Bu, saya cuman cita-cita itu belum pernah berhasil. Jadi ya sejarah sih lumayan banyak. Kenapa dipercaya? 2099 saya menjadi sekel. Mm-mm. 2003 ikut kepala desa gagal. Terus saya coba lagi 2008 gagal. Mm-mm. Tapi saya ambil ini ada pengalaman. Mm-mm. Kelegawan saya dicoba di situ. Nah kemarin 2019 calon dewan juga. Oh iya, amin. Mudah-mudahan Bapak semakin berhasil dan semakin sukses. Amin. Ya masalah berhasil kita Iya. nomor 2 yang penting kita Iya. sudah mampu melewati Iya. apa yang kita Cobaan. inginkan. Iya, amin. Tapi jangan sampai dilupain ini apa ya. Ini udah pada deket nih sama Bapak kayaknya. Kalau jadi Bapak udah jadi Ini, Bu, dewan. ini 3 kali bos Bu. Jadi bos yang pertama ngejual, tapi bos itu titip. Saya jual tapi pakai orang ini. Pakai saya. Terus jual lagi pakai orang ini. Oh, Nah ini iya. rencananya juga yang mau beli bos saya juga. Nanti bos ini akan ngomong ke bos saya juga. Oh, oke. Jadi udah beberapa kali dipindah tangankan. Tapi alhamdulillah masih dipercaya Bu. Iya, karena memang nggak gampang untuk mengelola tempat seperti ini. Oke Bapak, terima kasih sudah mempersilahkan kita tim dimensi lain datang ke sini. Siap. Semoga sehat terus. Amin, amin, Amin. Dan semoga Teluk Naga semakin maju Amin, ya, amin. semakin banyak progres ke depannya. Kita akan ketemu lagi di sesi dimensi lain selanjutnya. Saya Puri Harun. Saya Chef. Saya Alma Gerald. Iya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga Komen. komen ya guys. See you, bye-bye. Bye.